Lalu langsung diasumsikan 100 juta aku gelapin gitu ya. Iya. Nah di situ aku udah klarifikasi bahwa harusnya kalau itu nggak di-blur gitu kan, itu pengirimnya tuh Bang Denny Sumargo. Mungkin di satu hari ada pelanggaran hukum. Iya. Yang pasti aku sebagai individu, sebagai warga negara yang memiliki hak untuk membela diri, pasti akan membela diri gitu kan. Dan kita akan melakukan pembelaan dan pasti akan menjalankan kalau seandainya memang ada kewajiban yang memang harus dijalani, aku jalanin. Apabila ya yang dituduhkan oleh seorang Ibu NP ini tidak terbukti, apa yang Mas Gary lakukan? Apakah Mas Gary akan melaporkan balik kah atau bagaimana? Kembali lagi bersama saya Fisa Putri. Untuk kali ini kami kedatangan seorang lawyer, pengacara yang lagi hits dan seorang ketua yayasan kemanusiaan. Siapakah dia? Langsung saja kita sapa. Gary Julian, Mas Gary atau Bang atau apa nih Visa? Gary aja nggak Pak? Oh, Gary jangan dong. Iya Mas lah. Mas ya, Mas Gary. Iya. Oke. Mas Gary, kok kayaknya rame sekali ya di di permedsosan, ya lagi viral-viralnya ya. Tapi tunggu dulu, sehat kah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Lagi sibuk apa? Masih dengan masalah-masalah yang belum terselesaikan atau bagaimana? Iya, sebenarnya bukan masalah sih, emang tugas-tugas aja lah. Tugas memang dominan di saat ini di yayasan dan memang lagi proses audit gitu kan. Jadi memang banyak banget yang kita kerjain, kita monitor, dan ini kan melibatkan juga pihak-pihak eksternal yang kemudian fokusnya belum bisa kebagi ke hal-hal lain sih gitu. Itu aja sih. Oke. Sebagai ketua yayasan ya, Mas Gary ini ketua yayasan RPK ya? Iya. Nah, itu kan lagi kisruh tuh ya Mas ya. Terus gimana Mas Gary ini menstabilkan yayasan itu caranya dan mengatasi polemik itu yang ada kayak kalau Visa lihat itu runyam sekali ya? Iya, mungkin polemik itu kan memang tergantung polemiknya juga ya, kan memang kalau memang dia dimunculkan oleh pihak-pihak lain, kemudian berkembang jadi satu narasi yang keluar dari fakta, ya itu mungkin kita rasa memang perlu diluruskan gitu kan, karena kalau tidak diluruskan khawatir jadi satu hal yang dianggap sebagai fakta gitu kan. Dan yang pasti sih cara menstabilkannya juga kita juga pastikan bahwa dalam proses yang kita lakukan yakni audit itu posisi ketua yayasan memang harus netral gitu kan. Kalaupun memang ada temuan, kalaupun memang ada apa gitu yang memang kurang baik, ya itu memang harus cepat disikapi gitu kan. Itu aja sih paling. Iya sih ya. Supaya nggak bertambah kusut ya. Ya, dan juga jadi melebar kemana-mana kan. Kita tetap kembali ke tugas aja sih. Ya. Oke, Mas Gary, kalau untuk dana donasi saat ini kan udah dialihkan ke NTT ya? Iya. Bener nggak sih? Bener dong, bener. Ya. Itu kan kita udah kasih pertanggungjawaban juga ke Mensos. Oke, itu transportasinya itu gimana itu? Apa Bang Gary bisa diceritakan sedikit? Ya, sedikit ya boleh. Jadi transparansinya itu, bentuk transparansinya itu sejak kita masih wacana gitu kan, itu juga ada beberapa dokumen yang disepakati atau ditandatangani oleh para pihak yang memang terlibat diskusi gitu kan. Jadi kita nggak ujuk-ujuk juga gitu, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba berangkat gitu, enggak. Sebelum itu udah
ada persiapan, udah ada diskusi, udah ada komunikasi para pihak yang kemudian diaktualisasikan tanggal 5 Januari kita pergi ke sana, dan itu dari kita pergi sampai kita kegiatan di sana sampai kita pulang itu memang ada satu orang kameramen yang ditugaskan untuk meliput sebagai bentuk wujud transparansi kita dalam setiap melakukan kegiatan di sana gitu kan. benar. Dari kita mulai pergi di bandara sampai ke hotel, sampai belanjanya juga. Belanja itu kan ada proses, kita pilih-pilih barang, kita diskusi sama pemilik toko untuk harga, untuk apa gitu kan. Lalu kemudian sampai ke pengiriman barang ke gudang, karena di sana juga kita kan punya gudang ya. Kita dapat gudang di sana dari salah satu toko untuk kita kumpulkan gitu. Jadi barang-barang itu juga kan kita beli nggak langsung kita salurin gitu, tapi kita paketin. Oh gitu ya Mas? Iya, kita paketin supaya nanti dalam penyalurannya tuh kita bisa salurkan per kepala keluarga. Jadi dalam paketan itu juga udah kita sesuaikan, ada sembakonya, ada baju ayah, ibu, anak perempuan, anak laki-laki, kebutuhan sekolah, kebutuhan rumah tangga, itu semua jadi satu paket gitu. Ya, jadi sudah di packaging yang bagus banget ya, Iya, sedemikian rupa. Packagingnya sih nggak bagus-bagus banget juga, karena fakta di lapangannya tuh ada packaging yang pakai kontainer box, ada yang pakai ember, ada yang pakai plastik gitu. Karena lumayan banyak dan tidak tersedia pada saat itu di Maumere gitu kan. Karena packaging yang kita siapkan itu kurang lebih sekitar 1.700 paket. 1.700 paket itu per kepala keluarga kita kepala keluarga ya. Dan akhirnya ketika di packaging itu barang-barang yang kita beli itu sampai lebih tuh, sampai ke 2.200 paket. Makanya banyak hal-hal yang kita nggak prediksi di lapangan. Kayak contohnya juga waktu kita sewa truk, kita awalnya tuh cuman prediksi kayaknya truk tuh cuman 2 atau 5 gitu kan. Terus nambah lagi jadi 7, 10, yang akhirnya pada saat penyaluran tuh total truk yang kita sewa tuh ada 21 truk. Dan sebanyak itu memang karena memang nilai barang yang kita beli itu benar-benar senilai 1,3 M. Gitu. Jadi nggak lebih nggak kurang ya? Nggak, iya. Pas di segitu gitu. Lebih malah. Oh lebih. Lebih, dan itu di cover sama dana CSR-nya Bank Densu. Kemudian kayak sewa truknya, kita bayar relawan untuk bantu packing, untuk bantu penyaluran, supir-supir truk pada makan, relawan pada nginep di Maumere gitu. Karena kan prosesnya nggak sehari semalam itu, kurang lebih 2-3 hari kayaknya di sana. Jadi itu semua dana-dana yang di luar dari pembelian barang itu disupport sama Bank Densu gitu. Kayak tim kita juga berangkat sana, pesawat, hotel, makan, sewa mobil gitu kan di sana juga itu dari dana CSR Bank Densu. Jadi memang begitu barang-barang itu kita paketin, itu jumlahnya banyak banget sih, banyak banget. Itu Kang Denny itu juga ikut apa namanya? Maksudnya ikut ini ya. Maksudnya ikut turun ke lapangan. Turun, bahkan mungkin kalau teman-teman lihat yang ada di live medsosnya Bank Densu gitu kan, itu dari packing, dari habis packing kita naikin lagi ke truk gitu kan, bongkar muat, itu ikut turun tangan, beliau ikut turun tangan gitu kan. Karena di situ juga kita juga punya tim checker yang memastikan barang masuk ke gudang tuh jumlahnya berapa, sesuai nggak sama yang dipesan. Benar. Terus ketika sudah dipaketin, benar nggak paketnya sudah sedemikian gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan itu dari 1.700 ke 2.200 kalau nggak salah, itu disalurkan kemana? Justru itu pun juga kurang. Ternyata di sana tuh pas kita penyaluran, itu kan ada 5 posko. Nah itu mau, maaf aku potong. Itu mau Vista tanyakan, kenapa kok jadi malah kisruh gitu loh? Apa karena dana
alihan. Nah, itu tuh. Iya, yang jadi kisru itu kan pihak-pihak yang mungkin kalau aku punya istilah asbun gitu, asal bunyi aja bahwa oh itu nggak disalurkan, itu nggak di ini, nggak di itu Iya, gitu kan, benar. yang mereka sendiri padahal nggak ikut ke sana gitu Heeh. kan, dan nggak tahu juga kondisi di sana. Tapi yang bisa saya pastikan dalam bukti rekaman video foto yang diambil oleh kameramen yang kita bawa, itu semua menunjukkan per poin kita titik semua kegiatan di sana gitu. Jadi, nah tadi terkait 500 paket yang lebih, Mhm. itu juga ternyata kurang. Kenapa? Karena dalam penyaluran 5 posko itu, ternyata di luar posko-posko ini ada namanya posko mandiri. Oke. Jadi ketika kita masuk ke posko tuh, pengungsi-pengungsi dari posko mandiri itu juga berdatangan gitu. Jadi, akhirnya banyak paket yang, eee, kurang apa segala macam pada saat penyerahan di sana, yang kemudian kita konversi lagi dengan, mungkin kita yang berlebih tuh di sana mungkin yang kita beli adalah, air minum dalam kemasan gitu kan. Karena kita beli pakai uang yang ada dari yayasan, juga disupport juga satu kontainer sama Bank Densu gitu kan, ada. Jadi kita kelebihan lah air minum dalam kemasan yang akhirnya siasati dalam penyaluran bagi pengungsi-pengungsi mandiri yang nggak kebagian, ya kita lebihin kasih air minum dan kipas angin. Kipas angin juga kita, akhirnya kita bagikan itu nggak per kepala keluarga tapi per tenda. Oke. Jadi dalam satu tenda tuh di sana mereka bisa 8 sampai 10 kepala keluarga kalau tenda besar, kalau tenda kecil mungkin cuman, 2 sampai 5 kepala keluarga tergantung tendanya. Jadi akhirnya, banyaklah gitu kan kita siasati supaya semua yang memang ada di lokasi itu setidaknya dapat, barang. Terbantu Iya, dan apa namanya. mereka juga bisa ikut Iya, happy lah gitu. iya benar. Mas Ger, Mmm, kalau untuk, SOP aliran dana nih ya, mhm, itu bagaimana sih, Mas Ger ini menanggapi ya? iya, Bisa ada angka 100 juta dan SOP-nya itu aliran dana iya. bisa bisa seperti itu, kenapa? Ya, jadi memang terkait SOP gitu ya, sebelum saya sebagai ketua di sini kan memang dalam yayasan itu nggak pernah ikutan ngurusin tentang keuangan gitu ya. Mmm. Nah kemudian ketika dijadikan ketua, langsung berkoordinasi dengan bendahara, saya tanya gimana mekanismenya selama ini gitu kan. Memang yang dijelaskan oleh bendahara itu adalah setiap pengeluaran yayasan, atau uang yang memang ada di rekening yayasan itu biasanya dikirim dulu ke rekening bendahara atau ke Oke. rekening salah satu pengurus dari yayasan gitu kan. Karena, rekening yayasan ini, hanya memiliki token, nggak ada Oke. ATM-nya waktu itu gitu kan, nggak ada gironya gitu kan, atau belum ada lah ya. Jadi aku berkoordinasi dengan bendahara, "Oke nanti gimana teknisnya kalau kita di NTT?" Gitu kan. Ya mau nggak mau, beliau bilang, "Ya nanti dikirim ke rekening pribadi, lalu nanti bisa di sana bisa dicairkan cash atau langsung ditransfer ke tokonya," gitu kan, mekanismenya Oke. seperti itu, yang penting ada pertanggungjawaban nota, itu yang penting. Nah, kemudian, kalau yang terkini tentang 100 juta itu, yang rame dibicarain ya, atau Nah, iya diduga itu malah, Mas Geri ya yang apa ya namanya dituduh untuk bukan bukan untuk ya, dituduh masalah uang 100 juta itu. Nah, itu, bagaimana adanya, mhm, statement, masyarakat ya terutama ya, itu kenapa mhm. sih, Jadi eee, bisa sampai seperti itu? ya, aku juga nggak ngerti ya, tiba-tiba, ada postingan yang menunjukkan, mutasi rekening yayasan, Iya, yang di mana di situ nama pengirimnya di-blur, nama penerimanya di-blur gitu oke. kan, lalu langsung diasumsikan, 100 juta aku gelapin gitu ya. Iya, Nah di situ aku udah klarifikasi bahwa harusnya kalau itu nggak di-blur gitu kan, itu pengirimnya tuh Bang Denny Sumargo gitu, 100 juta itu. iya. Memang karena kesepakatan, sebelum berangkat gitu. Karena saat sebelum berangkat kita kan bawa mutasi rekening yayasan ke Bank Densu. Di situ 1,3 M lebih sekian juta lah. Dan di Iya. situ beliau tanyakan,
gimana nih kalau 1,3 ini disalurkan, sisa uang Sisa yayasan uangnya buat segitu gitu ya kan dan buat bagaimana, buat dan apa gitu? aku bilang ya itu nggak akan cukup sih dengan segitu karena kita Heeh, punya kewajiban untuk audit akuntan publik oke. gitu dan itu juga lumayan biayanya gitu kan. Nah, singkat cerita Bang Densu, aku reminder perihal itu dan Mmm, beliau mengirimkan gitu loh senilai itu dan saat kemarin itu ya, itu yayasan tuh udah kita bikinin, gironya. mmm, Jadi memang udah kita berikan kepada, PIC akuntan publiknya, ketika memang sudah dapat konfirmasi ditransfer, ya aku pun konfirmasi ke pihak mereka untuk ya udah bisa dicairkan duitnya, oke oke. gitu. Walaupun memang pekerjaannya belum dimulai saat itu. Kenapa? Karena bahkan sampai saat ini ya, itu laporan keuangan yayasan itu belum dikasih ke aku, gitu. Jadi, Oh, oke. akhirnya kita terpaksa berjalan dengan mutasi rekening yayasan yang ada, Mmm, gitu. Dan itu juga cukup makan waktu karena harus bikin lagi, laporan keuangan yang versinya berdasarkan mutasi dan itu harus dirunut lagi, ini alirannya kemana ini mmm, kemana dan memang, eee, akibat hal itu banyaklah temuan jadinya gitu kan dan itu mungkin akan masuk ke apa ya, mungkin materi selanjutnya gitu ya mmm, dari pihak-pihak yang lebih berwenang untuk menyampaikan lah gitu. oke. Tapi Mas Gary ya, Anda sendiri itu apakah mempunyai bukti ya, Mhm, eee, tentang apa namanya, ya huru-hara yang nggak bener ini. Nah, iya, gimana Mas Gary mhm. ini membantahnya? Aku sih nggak melakukan pembantahan apapun gitu kan karena Mhm. memang hal itu yang namanya mutasi rekening itu nggak bisa kita ubah. Jadi Iya pasti, iya, jadi heeh, mau siapa pun ngebuka ya bunyinya seperti itu, nggak akan berubah gitu. oke, Jadi aku nggak punya kepentingan untuk membantah, hanya membantu klarifikasi supaya nggak kemudian jadi berkembang jadi isu yang mmm, ya lama-lama menyudutkan gitu kan. Orang kita postingnya apa, netizen komennya apa gitu benar kan. benar Nah benar, makanya menurutku pada saat itu kayaknya perlu deh aku klarifikasi gitu kan. iya, Aku nggak melakukan pembelaan apapun karena yang ku tahu mutasi rekening itu ya begitu adanya. Baik dia mau nanti siapapun yang buka tulisannya akan seperti itu. iya. Tapi sepertinya Mas Gary santai aja ya Mmm, menanggapinya ya? Kalau, saya lihat di medsos, di TV itu santai aja dan tenang gitu. ya kita kan kalau emang kita yakin apa yang kita lakukan itu Benar, benar, mmm, lurus, ya kita santai aja gitu, nggak perlu khawatir apapun itu gitu ya. Memang, dan juga, apa ya, kita juga melakukan hal-hal yang nggak melanggar hukum gitu kan. mmm, Jadi kenapa mesti worry kalau bersih, kenapa mesti risih kan gitu. Jadi ya udah santai aja, mau dibawa kemana pun kita bisa menjelaskan itu sesuai dengan faktanya gitu. oke oke. Justru, pihak NP ya yang menjadi rame ya? Iya, Itu gimana juga itu, Mas Gary untuk, menanggapi masalah yang ini ini masalah tidak akan turun-turun ya, dan sepertinya tidak akan ada titik temunya. iya, Kalau saya lihat ya, saya dari kacamata saya sendiri mhm, maksudnya. mmm, sebetulnya masalah-masalah yang dimunculkan ke ruang publik itu kan Iya dari sisi Ibu NP sendiri gitu ya, iya, bukan dari sisi aku. Selama ini aku hanya menjalankan tugas, ya selesai penyaluran kita laporan gitu mmm, kan, laporan pertanggungjawaban, selesai laporan kita, memproses audit gitu iya, kan dan, isu-isu yang bermunculan justru datang dari beliau, yang kemudian isu itu sekarang bergulir kembali lagi ke beliau gitu, kebenarannya seperti apa gitu. iya, Karena isu-isu yang dimunculkan kan cukup keras ya, isu-isu yang bermuatan, ketentuan pidana gitu kan dan itu benar.
Dan itu ketika kembali kepada dirinya sendiri ya silakan aja dirapihkan sendiri gitu ya, Iya. bukan saya. Nanti tuh akan bergulir ya dengan Mmm, seiringnya berjalannya waktu dan pembuktian-pembuktian yang ada yang di depan, mata nanti kita ya akan will see mungkin ya, Mas iya Ger ya? will see aja kan hal-hal tersebut, eee, ketika diucapkan di ruang publik maka akan Iya, banyak pihak yang mengkoreksi. yes. Dan ketika itu Mhm, dikoreksi ya mungkin kemungkinan akan kembali kepada si pembuat isu gitu benar kan, benar. itu kalau aku sih nggak ada masalah, nggak ada beban dan kalau memang juga kembali ke aku akan jelaskan dengan, kronologi atau fakta yang memang apa yang Relate ya, yang sebenarnya ya? aku lihat, aku dengar, Mhm, aku jalani ya itu aja yang sebutkan, iya iya iya. nggak akan keluar dari situ. Iya, ini nanti pertanyaan Visa yang, akan Visa tanyakan tapi tahan dulu ya. Mhm, Oke, Mas Gary, ini kita ke eksploitasi anak ya. mhm. Anak asuh ada pelanggaran dalam pendampingan anak itu dalam proses hukum tentang eksploitasi anak. Iya, eksploitasi. Nah itu, eee, jadi memang terkait isu yang salah satu isu yang memang dilemparkan ke publik itu terkait salah satu anak asuh yang memang aku ketahui dalam naungan yayasan Iya, gitu kan. Dan memang, makanya aku ingatkan hati-hati ketika membicarakan, perihal tersebut gitu mhm, karena anak tersebut sependek sepengetahuanku mhm, sedang berhadapan dengan hukum oke, gitu. Jadi bagi anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum, baik itu anak korban ataupun anak sebagai pelaku, mmm, itu memang dilarang untuk dipublikasi di iya, media, gitu ya, kalau baik itu masalah media iya, sosial ataupun media lainnya gitu kan. Nah, kemudian ketika itu dimunculkan ke ruang publik, ya kita nggak bisa mencegah siapapun untuk ikut mengkoreksinya, kan seperti itu. iya benar, Gitu. Jadi ya kalau dari saya hanya, ini aja, kasih, penjelasan sesuai apa yang saya tahu aja gitu, mmm, kalau ketika ada pihak-pihak yang memang bertanya kan, mhm mhm mhm. itu aja sih. Jadi ya kembali lagi, kepada Ibu NP ataupun siapapun itu yang memang sudah tidak memiliki kewenangan dalam kepengurusan yayasan, sebaiknya Maksud Mas Gary ya sudah gitu ya? sudah gitu loh. Iya, Berhenti membangun besar-besarkan, satu iya, narasi iya, gitu kan, karena ya kalau narasinya itu fakta ya kan, lebih baik diomongin langsung sama badan pengurus yang ada kan benar. kalau narasi itu di luar fakta kan akan kembali ke dirinya sendiri. Iya iya itu pasti sih. Mmm, Tapi karena hal ini ya Mas, Mas Gary sendiri kabarnya nih ya, mhm, kalau kalau saya nggak salah ya dengar berita, akan dilaporkan. ya, mmm, kalau aku sendiri sih belum tahu ya, tapi Mmm, memang, statement beliau itu sudah banyak beredar juga gitu kan, akan iya melaporkan lah dan lain-lain. Kembali lagi itu hak setiap warga negara gitu kan, kalau memang merasa haknya dilanggar atau terlanggar ya mau melaporkan atau membawa ke jalur hukum atau melakukan upaya hukum silakan-silakan aja. Nanti kan itu juga akan diuji unsur-unsurnya apakah terpenuhi atau enggak. Dan, eee, aku pribadi sebagai pihak yang dirumorkan ingin dilaporkan tentunya pasti sudah berhitung ya, sudah coba menganalisa mmm, kira-kira apa saja poin-poin, klarifikasi yang memang, sesuai faktanya ketika hal itu memang betulan dilakukan oleh beliau kan gitu. mmm. Ya paling sebatas itu aja sih. Tapi, Anda sendiri ya Mas Gary sudah mempunyai, tameng untuk, apabila ini memang sudah terjadi ya, Mhm. terjadi sudah mempunyai, statement-statement yang bagus untuk dihaturkan ke pihak NP gitu? Mmm, aku nggak punya statement apapun tapi lebih kepada,
relate-nya aja maksud Vista? Iya, lebih kepada ini aja, pembuktian secara, unsurnya aja gitu. Iya. Misalkan dituduhkan penggelapan, ya kita bisa kasih klarifikasi bahwa itu terang, kan seperti itu. Oke. Kalau dituduhkan, eksploitasi anak, ya kita akan, buktikan bahwa kita nggak punya unsur kepentingan apapun dan kita nggak punya, apa namanya, media atau belum pernah memposting anak tersebut dalam media pribadiku kan gitu, Iya. sesimpel itu gitu. Iya. Jadi jejak di digital kan bisa ditelusuri gitu. Nggak ada sih, sejauh ini kita nggak ada. Iya, oke. Lagi-lagi deh Mas Ger, tentang kekisruan yang ada ya, kayak tidak kalau saya lihat dan Visa lihat itu tidak ada henti-hentinya ya dari kubu NP, dari lawyernya NP juga, dari A sampai Z itu terus. Dan berita itu tidak turun-turun. Sempet capek nggak sih dengan adanya masalah ini menjadi pelik? Karena sorry ya Mas ya, aku lihat dari awal kasusnya Mas Gary dan Ibu NP ini awalnya baik-baik saja, tapi tiba-tiba terpecah. Nah, itu kenapa gitu? Kami juga sebagai masyarakat yang melihat atau menilai, ya bertanya-tanya gitu, kenapa tiba-tiba tidak ada beberapa hari. Iya. Nah mungkin ya sahabat Tripod ini mungkin pertanyaan yang sulit ya untuk Mas Gary jawab, tapi memang harus dijawab di Tripod Trending Podcast ini karena memang sahabat Tripod juga mungkin bukan mungkin ya, pasti mengikuti masalah-masalah yang pelik seorang Gary Julian dan Ibu NP ini ya. Jadi awalnya sama-sama ya, terus tiba-tiba pecah. Nah, itu kenapa sih? Boleh iya, ya saya boleh nggak kulik. apa-apa. Itu kan opini publik berarti Iya. kan ya. Kalau secara opini publik ya itu sah-sah aja, publik mau menilai seperti apa gitu kan. Kalau dari sisi aku pribadi, aku melihatnya bukan berkonflik ataupun pecah kongsi segala macam, enggak. Yakin. Ya karena memang ini dinamika organisasi aja, biasa ada individu mengundurkan diri dari ketua yayasan, kemudian aku menggantikan, kan seperti Tapi itu. sepertinya Anda tuh kayak musuh loh sama Ibu NP. Mungkin itu perspektif beliau pribadi gitu ya ke akunya gitu ya. Aku nggak bisa ubah itu dan nggak bisa kuasai itu. Jadi perspektif orang ke aku nggak bisa kuasai, ya itu silakan hak beliau. Tapi kalau dari perspektif aku, hanya sebatas ini dinamika organisasi, beliau sudah cukup lama di posisi sebagai ketua yayasan yang mungkin sudah menjadi satu kesatuan keseharian gitu kan, yang akhirnya hal-hal yang memang sudah bukan kewenangan beliau lagi, beliau seolah-olah masih ini terus. Iya, seperti itu. Bahkan ini kinerja Anda sendiri Mas Gary itu diperhitungkan ya dengan Ibu NP ini ya. Sakit hati nggak sih? Maksudnya mikir nggak sih, sempat bagaimana gitu? Justru Gimana Mas Gary menanggapinya? Ya karena Ibu NP ini kan selaku ketua sekaligus pendiri gitu kan, Ya, oke. saat menjabat ya. Jadi artinya sebelumnya nggak dipercaya Mas Gary-nya ini seperti nggak dipercaya oleh Ibu NP ini ya, benarkah? Kalau dari perspektif aku sih lebih ke arah kita kalau dalam melaksanakan satu kegiatan gitu ya, ketika dipertanyakan kinerjanya lah atau seperti apa, justru itu jadi motivasi bahwa kita bisa melakukan satu pekerjaan yang memang sesuai dengan aturannya kan, seperti itu. Gitu. Itu akan kita jalankan dan akan kita lakukan sesuai dengan seperti itu aja gitu. Jadi nggak ada hal lain yang perlu dibuktikan ataupun harus sakit hati, baper segala macem. Lebih ke arah ya udah jalan aja terus gitu kan. Itu aja sih. Gitu. Dan sampai sekarang pun juga masih masalah-masalah pelik ini masih terus berjalan ya. Masih terus di TV, di berita, di medsos apalagi
yang A sampai Z, seorang Iya. Gary Julian begini, A Iya. sampai Z juga, seorang NP begini-begini. Padahal sekali lagi ya sahabat Tripod ya, saya lihat awal-awal seorang Gary Julian dan Ibu NP ini seperti tidak terlepaskan ya, tiba-tiba seperti itu. Iya, mungkin kalau yang dilihat dulu itu mungkin kan karena sama-sama di yayasan gitu kan, saat ini Tapi ada komunikasi nggak sih iya. sama Ibu NP ini? Kalau secara Ini seperti ini ya, nguliknya ini terlalu dalam banget sepertinya. Iya. Kalau komunikasi terus terang udah enggak, karena aku Iya. diblok secara WA dan Oke. sosmed, ya kan, masih diblok. Jadi memang secara individu kita udah lama nggak berkomunikasi ya, Iya. gitu. Tapi Ada berapa hari, Mas Gary? ya sejak ke NTT lah tanggal 5 mungkin ya, tanggal 5-an lah. Sebulanan berarti kan. Iya. Ya, bagi aku sih itu no issue gitu kan, karena dalam menjalankan kegiatan kita hanya fokus pada substansinya, kegiatannya gitu kan, kita nggak bergantung sama orang lain. Yang pasti kita hanya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang berkepentingan dan mau diajak kerjasama, itu aja gitu kan, demi kelangsungan kegiatan yayasan yang memang saat ini itu sebagai urgensi atau diperlukan, yaitu audit akuntan publik. Itu aja sih aku, nggak ada yang lain. Tapi ini apabila ya kisruh terus menerus, sebagai seorang Mas Gary ya, lawyer, masih tetap bertahankah dengan masalah-masalah ini? Apakah menyudahi? Apa bagaimana? Yang pasti apapun yang Tolong dijawab dengan lantang. Apapun yang ditugaskan kita sebisa mungkin akan kita kerjakan sampai selesai kan gitu ya, baiknya seperti itu gitu kan. Ya untuk kedepannya setelah ini semua selesai akan kita lihat lagi dinamikanya seperti apa gitu kan. Yang pasti dalam keadaan apapun saya nggak akan lari untuk tidak menyelesaikan. Jadi apa yang saya mulai itu yang akan saya selesaikan, itu aja sih, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, yakin ya. Tapi kalau misalkan kisruh ini terus berlanjut ya. Nah, indikasi pelanggaran ya, pelanggaran hukum Mas Gary sendiri itu apa yang mau Anda lakukan? Yang pasti kalau memang pertama kali yang Anda lakukan the first time-nya itu apa? Jika ada mungkin di satu hari ada pelanggaran hukum, yang pasti aku sebagai individu, sebagai warga negara yang memiliki hak untuk membela diri, pasti akan membela diri gitu kan. Dan kita akan melakukan pembelaan dan pasti akan menjalankan kalau seandainya memang ada kewajiban yang memang harus dijalani, aku jalanin. Gitu. Jadi sesimpel itu aja, nggak kita pusing-pusingin sesuatu hal yang memang belum terjadi, belum kita lihat, itu belum kita terlalu pusingkan. Tapi kalau soal antisipasi ya kita antisipasi lah. Kalau memang ada seperti apa ya pasti kita akan datang, kita klarifikasi segala macam. Iya. Mungkin masalah-masalah ini ya untuk 1-2 bulan ini nggak akan selesai ya. Bener nggak? Bisa ya mungkin. Ya, kita memang kembali lagi, kita lihat aja ya, we'll see ya. Bagaimana kelanjutan tentang polemiknya. Polemik yang ada, Mas Gary sendiri dan Ibu NP seperti apa. Karena satu sama lain itu memang mempunyai power kalau saya lihat ya. Ibu NP juga powernya juga oke. Maksudnya yang support juga bagus. Dari Mas Gary pun juga supportnya juga saya lihat juga bagus juga. Jadi ya semoga sih ya masalah ini selesai dengan baik-baik sih ya. Karena terlalu kalau saya pikir benang kusutnya tuh terlalu kusut banget. Dari berapa bulan Mas Gary dari masalah
Mungkin September, Oktober Iya. kali ya tahun lalu Berapa ya. bulan berarti? 3-4 bulan mungkin ya. 3-4 bulan nggak Iya. selesai-selesai kan beritanya ya. Iya, betul. Nah, Ya, itu mempengaruhi psikis Anda sendiri nggak sih? Kalau aku apa kelihatannya namanya? gimana? Tadi kan saya sempat bilang, kenapa masih tenang-tenang aja sepertinya? Nih karena memang nggak tahu ya, kalau aku pribadi lebih ngelihatnya ini kan persoalan ini kan setiap hari atau setiap waktu itu kan berkembang gitu Oke. kan, berkembang, ada info atau ada pembinaan dari pihak-pihak terkait, kemudian juga ada hal-hal yang memang baru kita ketahui setelah bergulir gitu kan. Dan sejauh ini sampai saat ini semua hal itu menurut pemahamanku masih sesuai dengan jalurnya, masih sesuai dengan aturannya, sehingga nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu selama kita memang jalannya lurus, kita jalannya bener, Dan bicara relate ya, bicara bukti juga ya. apa adanya, nggak menambah-nambahkan atau mengada-ngada gitu kan. Jadi ya udah, Sesimpel itu ya. sesimpel itu. Oke. Mas Gary, ya kita di Trend Podcast ini tahan sejenak ya, nanti baru Vista kulik-kulik lagi dalam-dalamnya ya. Bagaimana seorang Gary Julian ini bersama Ibu NP ini, ada apa sih sebenarnya sampai rame sejagat raya Indonesia Raya ini ya, sepertinya. Ya, Vista mungkin akan break dulu, Mas Gary boleh ya, untuk mungkin ada dibacakan oleh seorang tarot reader. Bagaimana ke depannya masalah ini? Waduh. Ya, boleh ya. Boleh. Oke. Ya, Sobat Report, untuk masalah yang sangat pelik ini mungkin kita akan tahu prediksi apa yang akan terlihat. Dan kita langsung panggilkan Kang Dede Tarot. Halo Bang Gary. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah Waduh. sehat, baik. Sobat Report cool banget ya. Grogi nih. Abang, waduh ini lagi rame ya di media Iya, sosial. nggak rame-rame Nggak banget. rame-rame. Dan saat ini ada di sebelah saya. Oke. Wow, luar biasa. Abang, kita seru-seruan ya. Boleh. Kita seru-seruan di sini. Saya akan menanyakan seputar karir, ya, tentang kehidupan juga, ya, dan mungkin lain sebagainya ya. Boleh. Oke, Bang Gary, ini ada kartu di depan abang. Abang boleh ambil 4 kartu, mana aja boleh. Oke, random. Oke. Satu, kasih ke saya. Ya. Bang Gary, di sini ada pertanyaan. Ngikut aja ngalir. Ikut aja, siap. Nggak banyak nanya, kita nurut aja. Oke. Bagaimana kartu saya, sahabat Report, untuk Bang Gary? King of One. Wah, King of One sesuai dengan orangnya. Oh ya. Cool, santai ya, dan pastinya berbobot ya. Dan saya lihat di sini apapun yang akan terjadi, apapun yang ada di depan sudah ready dan sudah siap. Keren banget. Jangan saya lihat di sini di kartu saya, selagi semua itu positif dan selagi semua itu benar, selalu di garda terdepan. Yeah. Luar biasa. Wow, di sini ada kartu Six of Wands ya. Bang Gary, Six of Wands ini artinya adalah kamu tidak sendiri. Walaupun kamu sendiri, tetapi banyak banget yang mendukung dirimu, mensupport ya. Saya lihat di sini ya. Alhamdulillah ya. Dan sudah ada senjata-senjata juga banyak yang dan artinya semua kebenaran itu ada di pihak
dirimu. Amin. Amin. Moga-moga ya. Amin. Di sini ada kartu Nine of Pentacles di kartu saya, ya. Nine of Pentacles yang artinya adalah keikhlasanmu luar biasa. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Salut sih. Oh ya, ini bener gak sih? Bener. Oh ya. Loh, Bang Giri ngerasa gimana? Bener nggak? Dan saya lihat di sini keikhlasanmu udah dapat ya. Jadi kalau kita sudah mendapat ilmu ikhlas, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan ya, bisa karir, bisa percintaan, bisa problem apapun itu ya. Dan saya lihat di sini kamu benar-benar legowo. Gitu, dan benar-benar ya udah saya jalani semuanya, saya hadapi semuanya. Ya, luar biasa banget. Dan di sini ada kartu Next of Cup. Nice. Kasih tahu nggak Bang Eri? Waduh, ini pasukan berkuda. Nah, bukan. bukan. Artinya gini, di dalam masalah ini, di dalam konflik ini, ya, kamu akan dapat kemenangan. Amin. Ya, ini kartu saya ya, yang bicara ya, gitu. Real ya? Real. Kemenangan dalam bentuk apa? Kemenangan dalam bentuk apapun yang kamu perjuangkan ya, bisa berkarir, bisa pekerjaan dan apapun lah itu ya. Apapun yang memang lagi Berjalan ya, entah mungkin bisa dibilang kasus ini ya seperti itu ya, gitu. Dan ini semuanya real, artinya kamu itu benar-benar dari hati melakukannya, tidak ada embel-embel apapun itu. Keren Bang Giri, dan tidak ada dibuat-buat. Ya, keren. Bang Giri 4 lagi? 4 lagi? Ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Aku nurut aja lagi. Nurut aja lagi, siap. Siap. Ini apa? Isinya kartunya sama semua enggak? Beda dong. Beda ya? Oh. Ini dari cabutan tangan Bang Giri langsung. Oh gitu, Iya. Oke. Kartu yang udah banyak dicabut. Udah banyak dicabut ya. Udah tua sekali nih kartu. Iya. Udah. Oh, Sudah dari tua, tahun Bang. berapa ini kartunya? Ini udah ada kali 15 tahun. Wah, tuaan Iya. kartunya daripada saya. Waduh. Oke, Bang Giri, ini kita lihat kehidupannya. Oke. Di sini ada kartu X of One, ya. Oke, Bang Giri, kalau di kartu saya ini jalan aja, yang artinya adalah semua yang kamu lakukan adalah kebaikan, ya. Dan saya lihat di sini nantinya akan banyak yang membutuhkan dirimu. Amin. Itu gambar rudal bukan? Bukan gambar rudal, Bang Giri. Ini energi ya. Oh, energi. Ya, energi. Oke. Dan ini banyak orang yang membutuhkan lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi banyak ilmu yang bermanfaat yang kamu miliki yang nantinya bakal banyak dibutuhkan Orang banyak orang ya. banyak, seperti itu Bang Giri ya. Alhamdulillah sih. Ya mungkin itu doa orang tua juga ya gitu, doa orang tua yang menginginkan anaknya itu menjadi Manfaat buat orang banyak ya. banyak. Amin. Dan insya Allah Insyaallah. ya terjadi ya, insya Allah ya. Dan sini ada kartu Page of Pentacles. Tetap jadi dirimu Bang Giri, jangan pernah berubah walaupun sehebat apapun, setinggi apapun, ya, dan Tetap natural ya. natural aja. Natural. Saya suka dengan coolnya ya, cara bicaranya ya, dan tegasnya ya. Jadi ada sesuatu yang tidak harus saya keluarkan dan ada sesuatu yang saya keluarkan untuk menjadi orang banyak suka sama saya, itu bagus. Jadi ada Saya maksudnya aku gitu. iya Oh, oke. dirimu. Jadi yang saya lihat di sini di balik coolnya, di balik apa ya, bisa dibilang ademnya kamu, di belakang Adem ini ya? ada gas. Oh, gitu. Wah, gitu yang bisa langsung bus. Gitu ya. Iya, jadi tapi ada time, ada waktu, ada time di mana harus kamu keluarkan dan di mana harus tidak saya keluarkan. Ada saat-saatnya Nah, gitu ya. seperti itu. Jadi mengikutin alurnya. Alur, ya. Keren. Seperti yang tadi saya ikut aja. Di sini ada kartu Wheel of Fortune.
ya. Wheel of Fortune. Roda keberuntungan. Yes, roda keberuntungan. Jadi Oke. keberuntunganmu artinya gini. Setiap langkah apa yang kamu lakukan ya, dan saya lihat di sini doa orang tua ini kuat banget. Amin. Amin ya. Orang tua Tinggal ibu sih sebenarnya. ya, itu terutama ibu ya. Itu luar biasa ya. Gitu. Dan saya lihat di sini ibu selalu mendoakan dirimu, dan insya Allah saya lihat apa yang kamu jalankan, apa yang kamu lakukan ya, ke koridor yang lurus. Amin. Amin ya, insya Allah ya. Dan di tahun 2025 ini tahun kamu. Masya Allah. Ya, Tabarakallah. tabarakallah ya, tabarak. Allah. Amin. Beda sama 3 tahun yang lalu. Wah, COVID ya. Iya, COVID. Dan itu benar-benar luar biasa ya. Dan inilah sekarang tahun kamu. Six of One. Ya. Pangeran Six of berkuda One, lagi. pangeran berkuda lagi, sesuai dengan karakter ya. Gitu. Jadi ya tadi saya lihat di sini kamu bakal banyak dibutuhkan nanti sama orang banyak. Insya Ya. Allah siap. Apapun itu ya. Gitu. Insya Allah ya. Insya Allah. Bang Giri ada lagi? 4 lagi? 4 lagi? Iya, 4 lagi. Oke. Kita karir ya. Boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mau coba bisnis? Boleh ngikut juga Oke, bisnis. boleh ikut juga bisnis. Bisnis 1. Siap. Bisnis 2. Bisnis 2. Bisnis 3. Sobat Tripod, orangnya cool banget ya. Bisnis 4. Luar biasa, cool banget aslinya ya. Dan ya sebenarnya kalau dibilang grogi ya sama-sama grogi kali ya. Oke, di sini ada kartu Five of Cups ya. Five of Cups. Bang Giri, kalau untuk berbisnis sebenarnya lebih bukan jiwa ya. Kalau saya lihat ya, untuk berbisnis ya. Jadi kayaknya lebih nanti kalau saya lihat di sini banyak ngebuang waktu, energi ya, dan lain sebagainya. Dan kayaknya kurang cocok nih untuk bisnis. Ya, iya, kayaknya memang ya tadi pelayanan masyarakat masyarakat aja ya. Itu. Dan kalau memang mau berbisnis, cari partner yang tepat. Gitu, yang benar-benar bisa menjalankan apa ide-ide kreatif kamu. Karena Bang Giri orangnya juga nggak bisa diem, terus muter. Oh gitu. Iya, nalar terus, nggak berhenti. Mungkin tidur aja kali diemnya ya. Waduh. Oke, di sini ada kartu Six of Cups ya. Oke, dan kalau saya lihat di kartu ini justru nanti mencoba berbisnis sama keluarga kali. Oh, Iya, mungkin ada keluarga yang berbisnis atau mau Abang Giri niat mau membantu membukakan usaha, bisa ke arah sana. Ke arah sana nanti. gitu ya. Supporting berarti supporting ya. Betul, mungkin ada kakak, adik ya, ini perempuan cantik, agak tinggi. Mungkin kakaknya kali. Dua-duanya tinggi kayaknya. Dua-dua tinggi. Yang ini kan ada 2 nih. Ada 2. Yang satu lebih deket sama Abang Giri, yang satu kurang. Yang lebih deket ini yang Abang mau. Ini iya, yang tinggi rambutnya sebahu, ikel rambutnya. Cantik dia. Kulitnya agak gelap atau agak terang? Agak terang. Oke. Agak terang. Mungkin kakak. Iya. Yang lebih dekat sama Abang. Dia. Beliau ya. Oke, di sini ada kartu King of Cups ya. King of Cups. Ya tadi saya bilang kalau memang mau berbisnis tidak bisa diterjun sendiri, artinya harus ada partner. Dan Five of One ya, yang saya lihat di kartu ini, kalau kamu mencoba partner ya, berbisnis dengan keluarga atau mungkin sahabat dan lain sebagainya yang kamu percaya, ini akan bisa berjalan. Ya, tapi kalau untuk saat ini jangan dulu. Masih sibuk banget. Masih sibuk sekali gitu ya. Oke, Bang Giri, satu lagi, satu kartu aja saya tutup.
Penutupan tutup ya. ya. Oke, bismillah. Bismillah. Penutup ya. Oke. Penutup. Bismillah. Mana aja boleh. Kartu terakhir. Wow, Page of Wands. Semuanya berpedang semua ya. Iya, Kartu kok yang diambil ya. agak serem ya berarti. Agak serem. Sesuai dengan ini ya. Karakter ya dan orangnya ya, dan kalau saya lihat di sini tetap ready, jangan lengah ya, karena bagaimanapun ya, kembali lagi manusia kadang nyerang dari mana aja. Oke. Ya, relate. sebenarnya real ya. Oke, dan artinya gitu, kamu tetap harus ready. Ya. Gitu Bang Geri ya. Oke, Bang Geri, sehat selalu. Alhamdulillah ya, makasih. Kembali lagi tetap jadi orang baik. Amin. Jangan Bismillah. pernah berubah. Siap. Ya. Dan saya lihat doa orang tua selalu menyertai. Dan insya Allah kamu juga kalau saya perhatikan tetap mengikuti alur-alur orang tua juga, bagus banget, yang itu akhirnya membuat kamu menjadi lurus. Semuanya oke kok saya lihat. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Positif, Amin. semuanya Positif, bagus. Ya. Mau saya korek-korek apa gitu yang buruk-buruk nggak dapat. Belum ya? Belum. Jangan. Oke, jangan. Jangan ya Bang Giri ya. Iya. Pokoknya itu tetap menjadi orang baik ya, Insyaallah, dan insyaallah. tetap nanti banyak menolong orang ya Bang Giri, apapun itu ya. Bang Giri, terima kasih sudah mampir ke Tripod ya, podcast ya, dan sukses selalu. Ya, amin. Sehat selalu. Amin. Oke. Amin. Sobat Tripod, berakhir sudah saya dengan Bang Geri, dan saya akan kembalikan dengan Kak Vista Putri. Tadi bagaimana setelah dibacakan oleh Kang Dede Tarot? Ya, itu Kedepannya oke. akurat kayaknya ya. Untuk saat ini akurat. Yang untuk kedepannya we'll see. Oke, ya sih. Tapi semua ya sahabat Tripod ya, itu adalah hanya prediksi ya. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Mas Geri, kembali lagi ya. Ini masih 1, 2, 3 pertanyaan ya. Mas Ger, Visa pengen tahu ya, Mas Geri masih tentang yayasan. Nah, bagaimana sih Mas Geri ini nanti mengolahnya yayasan itu dengan prinsip-prinsip yang benar? Ya, jadi memang saat ini fokusnya itu masih hanya pada audit akuntan publik, karena itu akan menjadi acuan bagi yayasan ke depannya. Bagaimana tata kelola manajemen yayasan yang baik gitu kan, bagaimana pengelolaan uang yang baik gitu kan. Dan itu akan menjadi trigger yang bagus bagi yayasan ke depannya. Karena memang sedari yayasan berdiri sampai saat ini yang saya ketahui gitu ya, data yang saya lihat atau informasi yang saya ketahui itu belum pernah diaudit secara akuntan publik. Jadi kemungkinan akan ada banyak hal-hal yang menjadi temuan bagi tim audit, dan itu merupakan satu hal yang bagus ketika ingin mengelola yayasan lebih baik lagi gitu kan, dengan mengikuti saran-saran atau masukan dari auditor gitu sih. Jadi untuk saat ini yayasan belum akan melakukan kegiatan kemanusiaan dulu. Kenapa? Karena kita masih fokus di audit. Gitu. Oke. Kalau boleh Mas Geri, yayasan ini bergerak di dalam bidang apa sih? Ya, bidangnya itu kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial itu ada 2 fokus utama yayasan. Yang pertama kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas mental. Oke. Atau biasa disebut dengan istilah sebelumnya atau dulu kala itu dengan ODGJ gitu kan. Yang kedua ada namanya kesejahteraan sosial anak. Baik anak-anak terlantar maupun anak-anak yang memang dilahirkan oleh ODGJ tadi gitu kan. Itu aja sih, 2 itu fokus utamanya. Selanjutnya selebihnya itu ya lebih ke arah kemanusiaan, kesejahteraan sosial yang lainnya lah. Gitu.
Oke. Visi misi Mas Gary sendiri tentang Yayasan Peduli Kemanusiaan itu apa? Yang pasti melaksanakan kegiatan dengan tata kelola yang baik gitu Ya, kan. pasti ya. Dan juga bagi khususnya badan pengurus gitu kan, mengerti masing-masing tugas pokok dan fungsinya apa gitu, berjalan sesuai dengan itu. Yang ketiga, yang pasti dalam setiap melaksanakan kegiatan itu harus sesuai aturan hukum yang berlaku. Itu aja sih, kita sesimpel itu. Dan ketika kita memang memberikan manfaat, kalau memang menjalankan 3 hal itu, aku rasa itu akan lebih mudah gitu. Ya, oke. Ya, jawaban yang memang sesimpel itu ya. Dan satu lagi Mas Gary ya, boleh ya? Apabila ya yang dituduhkan oleh seorang ibu NP ini tidak terbukti, apa yang Mas Gary lakukan? Apakah Mas Gary akan melaporkan balik kah? Atau bagaimana? Itu memang ini hal pertanyaan yang sensitif yang saya pertanyakan ke Mas Gary. Ya. Jadi kalau memang dalam menanggapi satu dugaan, kalau bagi aku pribadi itu ya kalau memang tidak terbukti ya sudah, mau diapakan lagi kan nggak terbukti, ya nggak perlu kita cari-cari lagi kan Oke, gitu. masih dengan sesimpel itu dan tidak mau serumit itu lagi. Ya sesimpel itu. Oke, wow, berhati besar sekali ya seorang Gary Julian ini. Ya, Mas Gary untuk statement closing 1-2 kata untuk para mungkin ya donatur-donatur ya sekarang mungkin lagi trauma dengan adanya kasus-kasus ini. Ya, Silakan. yang pasti sih memang ya kalau memang ada donatur-donatur yang trauma segala macam, ya nggak apa-apa, itu kan masing-masing pihak atau individu itu berhak untuk memiliki statement ya. Yang pasti kalau memang saya kasih statement akan lebih baik sampai kita membacakan hasil audit yang sudah dilakukan oleh akuntan publik, yang kemungkinan dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan udah beres lah gitu. Jadi setelah itu apakah yayasan akan atau organ-organ pengurus yayasan ini sepakat untuk bergerak ke arah kebaikan atau tidak, ya kita lihat nanti gitu kan. Setelah diaudit pasti kan banyak hal yang memang harus diklarifikasi ataupun diubah, diperbaiki, dirapikan gitu kan. Hal itu mungkin bisa menjadi salah satu parameter ya bagi para donatur, atau baik itu donatur yang Ini kita bicara universal ya. iya, wajar lah kan, kita juga sebagai donatur di mana-mana gitu kan. Yang pasti kalau kita mau sumbang, ya kita lihat juga kredibilitas dari badan yang melaksanakan kan, seperti itu. Ya, oke. Oke, terima kasih Mas Gary Julian sudah mampir dan singgah di Tripod Training Podcast. Semoga masalah yang ada terselesaikan secepatnya ya, tidak berbelit-belit dan tidak berlama-lama ya. Sehat selalu terutama, karirnya tambah bagus. Amin. Ya. Dan ya sekali lagi masalahnya cepat selesai. Amin. Tiba di penghujung acara, mungkin untuk Anda-Anda yang masih bertanya-tanya tentang masalah seorang Gary Julian dan Ibu NP sudah tersampaikan di Trending Podcast. Dan jangan lupa like and comment and subscribe hanya di NFC Channel. Dan Bapak Gary Julian sebagai Ketua Yayasan, terima kasih sekali lagi. Ya. Terima kasih. Oke, saya Evisa Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.